harinya langkahnya untuk datang sini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umat terbaik beliau, kita mendapat syafaat dari beliau dan nanti insya Allah bertemu di surganya Allah bersama beliau, para siddiqin, wasyuhada, para syahid, para anbiya nanti ketemu di sana semua. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tadi kita sama-sama memperingati nuzulul Quran, yaitu turunnya ayat Al-Quran tanggal 17 Ramadan. Itu kita peringati. Kalau kita baca data BPS, Badan Pusat Statistik, saya dapatnya ini kebetulan lama, tahun 2018. Disebutkan di situ bahwa 54% umat Islam Indonesia itu tidak bisa membaca Al-Quran. Bayangin, kitab sucinya sendiri, buat pegangan hidupnya, ya. 54% tuh belum bisa baca Al-Quran. Ini belum artinya nih. Bacanya aja belum mentadabburinya. Kemudian dikuatkan lagi oleh data yang lebih detail oleh penelitian yang diadakan oleh Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTIQ. Dalam penelitian mereka, umat Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran di Indonesia ini 70%, Pak. Harusnya begini, pola kunci yang bendera 70%. Kemudian pondok pesantren Tebuir, gitu ya, yang dipimpin oleh almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid, dalam koran Republika beliau menyebutkan umat Islam yang belum bisa membaca Al-Quran, yang bisa membaca Al-Quran, benar-benar bisa membaca Al-Quran, makhrajnya bagus, itu hanya 23%. Nah, jadi kalau sekarang ada 270 juta penduduk kita, katakanlah yang muslimnya berapa persen? Muslimnya kita katakanlah 200 juta deh. 200 juta yang muslim, 70 bukan misalnya. Nah, 30%-nya saja gitu yang, karena 70 nggak bisa baca, 30%-nya saja yang bisa membaca. Berarti berapa? 60 juta ya yang bisa baca. 140 jutanya belum bisa baca. Padahal itu kitab sucinya sendiri, bukan kitab suci orang lain. Nah, maka para ustadz, gitu ya, para ulama itu mengembangkan metode membaca cepat, metode Iqra, Al-Barqu, baca kilat, metode Yadain, metode macam-macam, supaya mempercepat umat Islam bisa membaca Al-Quran. Nah, kemudian ada penelitian lagi mengatakan bahwa umat Islam Indonesia itu memang unik, ya. Jadi dia mayoritas penduduk Muslim di Indonesia ini, mayoritas penduduk Muslim, dan secara geografis itu letaknya paling jauh dari Mekah. Terus kitab sucinya itu berbahasa Arab, bukan bahasa dia. Nah, yang ngerti langsung bisa terjemahin sendiri bahasa Arabnya itu lebih sedikit lagi. Nah, hanya lewat terjemahan bisanya. Nah, jadi tetapi jangan khawatir ya. Di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa
bahwa kalau kita mempelajari Al-Quran, termasuk membaca dan menghafalnya, itu akan dipermudah. Jadi di antara yang menyebabkan saudara kita itu belum lancar membaca Al-Quran itu karena latar belakangnya banyak. Misalnya sekolahnya itu tidak pernah di pesantren, di sekolah negeri gitu ya, SD, SMP, SMA, kuliahnya nanti jurusan bukan agama juga. Lalu tidak ikut les gitu ya, tidak ikut tambahan-tambahan yang untuk ngaji bahasa Arab. Begitu sudah tua, sudah dewasa, mau ngaji malu. Nah ini masalahnya malu. Jadi mau ngaji itu malu, semakin malu, akhirnya sampai mati nggak bisa baca. Jadi jangan sampai, jadi tidak ada malu. Kata Pak Quraisy Shihab, baca saja walaupun terbata-bata, latihan terus, baca terus ya. Nah nanti insya Allah lancar, akan dipermudah oleh Allah, akan dipermudah. Nah, akan dipermudah oleh Allah. Jadi syaratnya tidak usah malu, tidak usah khawatir, jangan dianggap sulit gitu ya. Insya Allah kalau kita terus ada kemauan, pasti ada kemudahan diberikan oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran itu juga perlu membaca terjemahnya. Syukur-syukur membaca tafsirnya. Nah, jadi selain iqra membaca, kita disuruh mentadabbur. Tadabbur itu kalau bahasa kitanya itu merenungkan, meresapi gitu ya, dan mendalami maknanya. Nah, mendalami maknanya. Tadabbur itu dari asal kata dubur. Dubur itu artinya belakang. Lawannya itu kubul. Kubul itu depan. Tadabbara ya tadabbaru, tadabburan itu artinya memahami ayat Al-Quran itu apa yang tersirat di belakangnya. Jadi kita bisa mengungkap apa di balik makna yang tersurat, yang tampak. Itu namanya tadabbur. Jadi memahaminya itu tidak hanya terjemahnya, tapi memahami sampai ke belakangnya. Nah, itu namanya tadabbur. Dubur, tadabbur, memahami sampai ke belakangnya, sampai ke hakikatnya, sampai ke tujuan hakikat ayat itu apa. Nah, maka ada beberapa langkah yang dianjurkan oleh para ulama ketika kita baca Al-Quran dengan tadabbur. Pertama itu membacanya dengan makhraj yang pas, ya, makhrajnya bagus. Kedua, tajwidnya bagus. Kemudian ketiga, bacanya itu perlahan, tartil. Warattilil Quran tartil. Jadi membaca Quran itu pelan-pelan. Nanti ketika ketemu ayat, misalnya berbicara tentang rahmat Allah, nah berhenti. Kita renungkan, bahkan dianjurkan kita berdoa, berhenti sebentar, kita berdoa. Nah, supaya kita termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah. Begitu ayat bicara tentang dosa, tentang neraka, ya, misalnya gitu, berhenti lagi, kita resapi, kita doa lagi. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang yang dimasukkan Allah dalam kategori orang yang masuk neraka, ya, mendapat kemurkaan dari Allah. Terus itu baca lagi, kita resapi lagi gitu ya. Ketemu lagi misalnya masalah di Quran, ampunan, taubat. Nah, kita bertobat lagi ya, meminta ampun pada Allah, semoga kita seperti orang-orang yang diterima taubat, orang-orang yang berbuat kesalahan lalu bertaubat. Nah, secara umum, secara garis besar, Al-Quran itu isinya adalah satu, akidah atau tauhid, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, yang keempat itu masalah hukum apa saja, hukum muamalah, hukum dagang, hukum
riba, macam-macam ya, kisos macam-macam. Nah, kemudian sejarah, kisah-kisah. Yang keenam itu sejarah kisah-kisah. Dari kisah-kisah itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita pelajari satu-satu, banyak pelajaran hidup, banyak sekali pelajaran hidup. Termasuk contoh-contoh doa yang dikabulkan Allah. Ya. Saya kasih rahasia nih. Ketika Nabi Musa dikejar oleh tentara Fir'aun gitu, dia lari sejauh-jauhnya itu, sampai ke satu tempat yang tidak tahu itu di mana. Dan dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya apa-apa lagi, tidak punya siapa-siapa lagi di situ. Lalu dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu susunan bahasanya halus banget itu ya. Rabbi inni, ya Tuhanku, sungguh turunkan sesuatu kepadaku, sesuatu yang baik kepadaku, karena saya sekarang sedang fakir. Fakir itu artinya sedang membutuhkan. Kan halus bahasanya ya. Bukan ya Allah aku minta uang atau minta duit, minta apa, itu kan kasar ya. Oh ya Mas, itu susunannya juga balaghahnya itu tinggi. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, kata Nabi Musa. Dia jalan, setelah doa gitu dia jalan, akhirnya dia ketemu sumur. Di situ ketemu dua wanita yang sedang meminumkan kambingnya, ternaknya. Nah, dia tidak tega, dia bantu wanita itu. Apa ujungnya? Setelah dia pulang, dia balik lagi wanita itu. Nah, wahai anak muda, Anda diminta ayah saya ke rumah. Singkat cerita tuh, Nabi Musa menikah dengan wanita itu. Coba, dari nggak punya apa-apa sampai dapat istri gitu. Itu doa Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Jadi banyak contoh-contoh dalam Al-Quran itu doa-doa yang sudah pernah dikabulkan Allah. Misalnya ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api gitu ya. Nah, Nabi Ibrahim berdoa, dikabulkan oleh Allah. Lalu kata Allah, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan jadikan Ibrahim itu damai di dalam api itu, enggak kepanasan. Allah perintahkan api itu supaya dingin gitu ya, nyaman bagi Ibrahim, tidak membakar. Jadi dari kisah-kisah Al-Quran itu silakan diamalkan dua-duanya itu sudah terbukti loh. Itu bukan dongeng, ya. Itu bukan dongeng, itu kata-kata Allah. Cari banyak di Al-Quran itu doa-doa. Doa orang yang nggak punya anak, minta doa itu dapat anak, ya. Yang banyak doanya, ya. Yang ingin kekuasaan, ya, doanya Nabi Sulaiman. Yang ingin kekayaan, ya. Yang ingin ganteng kalau ngaca, nah, itu ada doanya Nabi Yusuf, ya. Itu harus baca Quran. Tapi Al-Quran itu bacaan Quran, ya. Misalnya begitu. Maaf. Saya kira itu saja kita memaknai hari ini, karena hari ini ceritanya Nuzulul Quran. Jadi kita, bagi yang belum lancar membaca, jangan pesimis, terus optimis, gitu ya. Terbata-bata, baca terus, jangan berhenti, nggak apa-apa. Itu sudah dapat pahala, 1 huruf dikalikan 10 dan seterusnya. Baca terus. Nah, nanti setelah baca terjemahnya, baca tafsirnya, baca asbabun nuzulnya. Sekarang di handphone itu kadang satu aplikasi ya. Setiap ayat tuh langsung terjemahannya, di bawahnya ada tafsirnya, kadang-kadang ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat. Jadi kita sangat terbantu oleh teknologi sekarang ini. Tinggal kemauan kita saja. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang memahami perintah-perintahnya dengan baik, memahami ajaran-ajarannya melalui kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Demikian, terima kasih. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
من الله ولمن صلوا